Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat terbesar berupa Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang menerima dan mengamalkan Al-Quran dalam seluruh aspek-aspek kehidupannya. Dalam kesempatan yang singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang tadabbur Al-Quran sebagai cahaya hidup. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada manusia, yaitu Al-Quran adalah nikmat yang paling agung. Ia bukan sekedar kitab bacaan, bukan pula hanya untuk dilombakan keindahan suaranya. Namun Al-Quran adalah pedoman hidup, menuntun jalan dan cahaya yang menerangi kehidupan. Namun pertanyaannya yaitu, sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai cahaya hidup kita? Ataukah ia hanya kita baca tanpa kita pahami dan hayati? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Syed ayat 29, yaitu yang artinya, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka yaitu bisa mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran yaitu adalah untuk ditadabburi, yang berarti merenungi dengan sungguh-sungguh dan memahami maknanya, menghayati pesannya dan berusaha mengamalkannya. Tadabbur bukan hanya aktivitas akal tetapi juga aktivitas hati. Yang membaca tanpa tadabbur ibarat melihat cahaya dengan mata tertutup. Ayat-ayat Allah kita lantunkan akan tetapi tidak masuk ke dalam hati dan tidak mengubah perilaku. Allah menyebut Al-Quran sebagai nur atau cahaya, yaitu cahaya berfungsi untuk menerangi jalan yang membedakan antara yang lurus dan yang berbahaya. Dan bayangkan seorang berjalan di malam yang gelap tanpa lampu. Ia bisa tersandung, jatuh, atau salah arah. Begitu pula manusia yang tanpa bimbingan Al-Quran, ia mudah tersesat dalam hawa nafsu dalam mengambil keputusannya, dan juga gelisah dalam menjalani kehidupan. Saudara-saudaraku sekalian, sebaliknya kita Al-Quran dijadikan pedoman saat diuji dengan kesulitan. Ia ingat ayat tentang kesabaran. Dan yang kedua yaitu saat diberi nikmat, ia ingat ayat tentang bersyukur. Dan yang ketiga saat marah, ia ingat ayat tentang menahan emosi. Dan yang keempat yaitu saat tergoda berbuat dosa, ia ingat tentang ayat yaitu pertanggungjawaban akan di akhirat nanti. Inilah fungsi Al-Quran sebagai cahaya yang membimbing langkah demi langkah kehidupan kita. Saudara-saudaraku sekalian, banyak di antara kita yang mampu menghatamkan Al-Quran, yaitu bisa berkali-kali, terutama di bulan Ramadan. Itu adalah amalan-amalan yang sangat mulia. Namun jangan sampai kita merasa cukup hanya dengan yaitu membaca banyak ayat-ayat Al-Quran. Dan ada orang yang membaca ayat tentang larangan, yaitu ghibah, akan tetapi masih gemar membicarakan
keburukan-keburukan orang lain. Ada juga yang membaca ayat tentang sholat, akan tetapi masih terus menunda-nundanya dengan alasan yaitu pekerjaannya. Ada juga yang membaca ayat tentang kejujuran, akan tetapi masih berdusta dalam urusan duniawinya. Ini menunjukkan bahwa bacaan belum sampai pada tahap tadabbur. Padahal para sahabat Nabi yang dahulu itu tidak tergesa-gesa dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, yang mereka mempelajari 10 ayat, yaitu memahami dan mengamalkan terlebih dahulu sebelum ia beralih ke ayat-ayat yang berikutnya. Tadabbur itu tidak harus untuk menunggu kita menjadi ulama, akan tetapi kita juga semua bisa, yaitu memulainya dengan langkah-langkah yang sederhana, yaitu yang pertama yaitu dengan membaca Al-Quran dengan perlahan atau tidak tergesa-gesa, dan yang kedua yaitu membaca terjemahan atau tafsir ringkas, dan yang ketiga yaitu mengulang ayat yang menyentuh hati kita, dan yang keempat yaitu menghubungkan ayat dengan kondisi diri kita, dan yang kelima yaitu berdoa setelah kita membaca agar Allah memberi pemahaman untuk kita semua. Semisalnya kita membaca ayat tentang sabar, yaitu kita bertanya, ujian apa yang sedang Allah berikan kepadaku? Sudahkah aku bisa bersabar? Dan yang berikutnya yaitu ketika membaca ayat tentang sedekah, kita bertanya, sudahkah aku berbagi rezeki hari ini? Dengan cara inilah Al-Quran terasa berbicara langsung kepada kita. Saudara-saudaraku sekalian, orang yang mentadabburi Al-Quran itu akan mengalami perubahan dalam hidupnya, yaitu yang pertama hatinya menjadi lebih tenang, yang kedua lisannya juga lebih lembut atau terjaga, dan akhlaknya juga lebih lembut, dan yang keempat keputusannya juga akan lebih bijak. Ketika menghadapi masalah, ia tidak mudah putus asa. Karena apa? Ia yakin setiap kesulitan ada kemudahan, dan ketika diuji dengan kehilangan, ia yakin semua milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ketika dunia terasa sempit, ayat-ayat Allah akan melapangkan dadanya. Al-Quran bukan hanya mengubah individu, akan tetapi juga masyarakat sekitar. Dan jika setiap rumah dipenuhi tadabbur Al-Quran, maka rumah itu akan penuh ketenangan. Dan jika para pemimpin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka keadilan akan ditegakkan. Bayangkan di akhirat nanti, saudara-saudara, Al-Quran datang memberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya dan mengamalkannya. Betapa bahagianya orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat setia di dunia. Jangan sampai kita termasuk orang yang jauh dari Al-Quran atau hanya menjadikannya hiasan di rakat tanpa pernah direnungi maknanya. Oleh karena itu, mari kita jadikan setiap hari sebagai hari bersama Al-Quran. Tidak harus banyak, tetapi rutin dan penuh penghayatan dalam kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jika kita ingin hidup penuh cahaya, maka dekatkanlah kita dengan Al-Quran.
Jika kita ingin hati yang tenang, maka renungkanlah ayat-ayatnya. Jika ingin selamat dunia akhirat, maka amalkan ajaran-ajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran dan bisa mentadaburinya dan mengamalkannya dan mendapatkan cahaya darinya dalam setiap langkah-langkah kehidupannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.